Lestarikan tanah, lestarikan hidup, karena swasembada pangan dimulai dari kesuburan tanah. Pertumbuhan tanaman itu selalu melalui proses biokimia. Nah, selama ini kita banyak diperkenalkan dengan kimianya saja. Apa itu? Pupuk urea, pupuk ZA, pupuk NPK itu adalah aspek kimia. Biologinya kami berusaha untuk mengekspos, memperkenalkan kepada petani bahwa kalau ingin produktivitas lahan itu maksimal, maka proses biokimia harus terjadi. Nah, kami bagian dari bionya. Kami tidak mengganti pupuk kimia, tapi mensubstitusi. Dengan adanya pupuk hayati, maka penggunaan pupuk kimia bisa kita kurangi. Bukti proses biokimia sebagai bagian dari pertumbuhan tanaman dan variabel penentu produktivitas dari suatu lahan akan saya sampaikan di konten ini. Ayo kita simak bersama. Satu proses unsur hara dari kegiatan pemupukan kimia oleh petani seperti berikut. Petani memupuk kimia urea atau ZA dengan maksud menambah unsur hara nitrogen sebagai nutrisi tanaman tidak dapat langsung dijerat oleh tanaman. Ibaratnya kita sehabis belanja bahan-bahan makanan dari pasar, tidak langsung kita makan, tapi harus dimasak terlebih dahulu. Pupuk-pupuk nitrogen yang ada di masyarakat umumnya dalam bentuk amonium, maka butuh bantuan nitrosomonas untuk dirubah menjadi nitrit. Selanjutnya dirubah lagi menjadi nitrat dengan bantuan bakteri nitrobakter. Setelah berbentuk nitrat, dengan bantuan nitrobakter, akar baru bisa menjerat untuk menjadi nutrisi tanamannya. Apabila pupuk amonium tersebut tidak segera terbentuk nitrat, maka pupuk tersebut akan hilang karena tercuci atau menguap. Dan akan berdampak dengan bertambahnya ion hidrogen, yang menyebabkan tanah bertambah asam, sehingga kesuburan tanah akan turun. Begitu juga pupuk fosfat. Tidak dapat langsung dapat dijerat oleh akar, akan tetapi harus fosfat dari pupuk yang bentuknya senyawa mineral. Harus dirubah menjadi bentuk terlarut, dengan bantuan bakteri pelarut fosfat, seperti Bacillus atau Pseudomonas sp. Setelah menjadi bentuk tersedia, maka baru fosfat bisa terjerat oleh akar. Apabila tidak ada cukup populasinya, maka fosfat yang tidak tersedia akan tersimpan di tanah atau hilang tercuci. Demikian juga hara kalium dari pupuk kalium klorida tidak dapat langsung dijerat oleh akar, harus dirubah menjadi kalium tersedia dengan bantuan bakteri atau jamur seperti Bacillus sp atau Pseudomonas sp. Jadi apabila kita memupuk NPK di lahan yang miskin bakteri nitrifikasi, bakteri pelarut fosfat, serta bakteri pelarut kalium, seperti Bacillus sp atau Pseudomonas sp, maka ibaratnya kita menggunakan selang yang bocor, sehingga banyak yang terbuang. Kondisi demikianlah yang membuat tanaman jadi kerdil dan mudah terserang penyakit, karena kurang nutrisi, walaupun sudah dipupuk kimia dengan dosis yang cukup. Karena tanaman kurang stamina untuk membangun daya imun dan pertumbuhan yang normal, maka petani biasa menangani dengan penggunaan pestisida yang mahal, serta menambah penggunaan pupuk kimia berlebihan. Kondisi demikianlah yang banyak dialami petani negara kita, sehingga sulit tercapai swasembada pangan dan selalu kalah bersaing dalam hal harga maupun kualitas hasil produk hasil pertaniannya, karena biaya usaha tani lebih tinggi, atau harga pokok produksi kita kalah bersaing. Memang dengan import akan lebih mudah dan praktis, akan tetapi daulat pangan sebagai negara jauh dari semangat kemerdekaan dari suatu bangsa. Puca Madu dan Bioratu pupuk hayati majemuk berbahan aktif Bacillus sp dan Pseudomonas sp dan telah teruji. Pak Yamudi, minta maaf, komentar singkat tentang Pucak Madu. Bagaimana? Apik. Bagus. Terus. Pucak Madu bagus. Oh, Pucak Madu bagus, gitu ya. Ini Pak Susilo, kesan setelah menggunakan Pucak Madu bagaimana, Pak? Untuk saat ini menggunakan Pucak Madu untuk saya sangat menghemat biaya. Menghemat biaya 40% lebih, Pak. 40% lebih. 40 sampai 50% karena saya udah nggak pakai kimia sama sekali. Tidak Pak. menggunakan kimia. Saya hanya jadi menggunakan Pucak Madu, kesan saya sangat menghemat biaya, hasilnya sangat memuaskan. Jadi menurut saya petani silahkan mencoba. Sebelum mencoba jangan percaya, silahkan tanya saya yang sudah menggunakan. Matur nuwun. Pak. Pak Dadang, ini jagung umur berapa Pak Dadang?
umur 27 hari. 27 hari. Kemarin dapat bantuan dari pemerintah pupuk Hayati Pucamadu Pak ya? Iya. Oh ini Pak ya? Iya, ya, ini. Sudah pernah diaplikasikan Pak Dadang? Sudah dianukan di kemarin di sebelah ini, kemarin ku pakai ya, alhamdulillah peningkatan penghasilan ya anunya juga, terus harganya juga karena besar-besar jadi meningkat harganya juga. Oh gitu. Iya. Jadi sudah diaplikasikan, ada peningkatan hasil ya? Hasil, Gitu. Terus kualitas buahnya? kualitas buah juga jauh berbeda dari sebelum pakai Pucamadu. Oh gitu. Ini jagung manis? Jagung manis, varietas eksotik. Nggih, nggih, nggih. Oh jadi per apa itu buahnya itu per biji itu dihargai 2.000. 2.000. Yang biasanya di bawah itu. 1.500. Setelah pakai ini ternyata buahnya Sampai besar-besar gitu ya. Besar-besar. Jadi menurut Pak Dadang gimana pupuk ini? Alhamdulillah untuk petani termasuk menunjang dan membantu petani. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak Dadang. Ini telah membuktiin dan dengan mengaplikasikan pupuk Pucamadu melalui pertanaman jagung manis dengan peningkatan produksi yang cukup membanggakan dan bisa menambah penghasilan. Oke, terima kasih Pak Dadang. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum.